Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Basnas Basis TV dimanapun kalian berada. Di episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu ibadah yang akan dijalani oleh seluruh umat muslim di dunia dalam waktu dekat, yaitu ibadah kurban. Dan jika membicarakan tentang ibadah kurban, tentunya kita akan membicarakan juga tentang hewan kurbannya. Dan kebetulan di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang memiliki latar belakang mengenai ilmu dan pengetahuan tentang hewan ternak dan hewan kurbannya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita sambut Bapak Budi. Halo Bapak Budi. Ya, halo Mas. Ya. Iya, betul ya. Betul. Bapak betul. Budi Susilo Setiawan. Betul. Enaknya manggilnya apa nih Pak? Pak Budi aja? Budi aja. Oke, boleh Pak Budi ya. Iya, siap. Oke, Pak Budi ini tadi asalnya dari mana Pak? Kalau bicara asal dari Solo, Mas. Oh, Solo. Sama berarti kita Pak? Sama ya? Iya, saya juga Solo. Itulah namanya jodoh. Wah, ini nggak ada settingan nih ya kita nih tiba-tiba dari Solo. Tapi untuk domisilinya mungkin Pak. Kalau tinggal di Bogor. Oh, Kita farm juga di Bogor. Oke, Ya, peternakannya di Bogor. Nggak jauh lah dari Jakarta sini ya. Iya, Di iya, Bogor, tepatnya di Tegalwaru Ciampea ya, di Kabupaten Bogor. Oh, kabupaten. Iya, Kabupaten Saya Bogor. juga sempat beberapa tahun di Bogor Pak. Di mana, Mas? Saya kuliah di Bogor. Oh gitu. Iya, di PB. Oh gitu. Iya, jadi Siap. Gitu. ternyata kita baru kenalan langsung banyak persamaan ya. Iya. Di kabupatennya di mananya tuh Pak kalau boleh tahu Di Pak? Ciampea. Jadi kalau dari Mas dari IPB ya, kita itu 5 kilo lah dari kampus IPB Darmaga itu. Oh, 5 kilo oke. ke arah Lili yang sana ya, di Ciampea tepatnya. Oh, iya Gitu. iya. Ya kalau IPB berarti familiar lah ya. Iya, jadi mungkin dari kampus IPB yang Dramaga agak masuk ke sana lagi Iya, ke dalam lagi. 5 kilo dari kampus IPB Darmaga. Oke. Di situ. Iya. Tapi betul ya Pak, tadi Bapak itu punya latar belakang tentang pengetahuan mengenai peternakan gitu ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu tuh latar belakangnya apa tuh Pak? Disiplin ilmu kita peternakan, Mas. Jadi kalau tadi Mas bilang IPB, kita juga sama juga. Oh IPB, oh kita satu alma mater ya ternyata. Apa ini reunian apa ya? Itulah namanya jodoh begitu, Mas. Iya. Oke. Kita kalau saya dari Fakultas Peternakan dari IPB, jurusan Produksi Ternak. Gitu. Nah, ketika kuliah ya memang kita merintis usaha ini ya, usaha peternakan itu. Maka begitu lulus ya bismillah, lantas jalan lah gitu ya, kita lanjutkan. Karena memang kita lihat ada sebuah hal yang apa ya, masalah di kita. Oke. Bahwa supply dengan demand itu tidak match. Supply ternaknya seberapa, demand ternaknya sebesar apa. Oke. Kalau kita bicara Indonesia ini kan Muslim majority, Betul. 85% Muslim lah. Oke. Kalau sekarang penduduk kita ini hampir 300 juta, so berarti 85% dari 300 ya kira-kira mungkin lah ya sekitar 260-an lah ya. Betul. 260 juta andai 10%-nya berkurban. Berapa Mas kebutuhannya? Berarti kan sekitar 26 juta ekor. Iya itu. Nah, ya kita disiplin ilmunya di peternakan ya. Kita cek data populasi ternak. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik itu, Iya. populasi domba kita ini di Indonesia ini ya kurang lebih sekitar 15 jutaan. Dan 60% populasi domba itu di Jawa Barat. Oke. Nah, populasi kambing kita ini kurang lebih sekitar 13 jutaan. Kambing dengan domba beda ya. Betul. Jadi betul. kalau ada di Jawa Barat warung sate kambing itu kebohongan publik itu, Mas. Oh iya. Iya. Namanya kambing tapi yang dipotong domba. Jadi domba yang dipotong kambing yang dapat nama, tapi nggak ada masalah karena ini kan bahasa umum ya, bukan Iya. bahasa teori lah ya. Kalau bahasa teori maka kambing dengan domba itu udah pasti beda. Betul. Nah, coba kalau kita jumlahkan populasi kambing 13 kira-kira ya. Nanti kalau saya salah tepat, tapi kira-kira begitulah. Populasi domba itu 15 juta, berarti totally kurang lebih sekitar 28 juta. Nah, ketika 28 juta sekali berkurban tadi berapa? Kira-kira 26 juta ya. Maka ya 1 tahun kurban ini terpenuhi. Tapi tahun depan apakah itu mungkin terpenuhi? Ini kan sebuah ancaman ini. Kalau bicara analisa SWOT ini ancaman ini. Nah, maka di sini kan menjadi peluang juga apa? Supply dengan demand itu nggak match, sehingga yang dilakukan apa? Memperbanyak produksi. Memperbanyak produksi ini sebenarnya peluang untuk kita ini bisa usaha ternak. Ya kalau buat pedagang peluang untuk kita ini mendatangkan ternak, begitu impor lah. Tetapi impor bukan tidak boleh, boleh saja. Tetapi yang nggak boleh itu adalah ketika kita keasikan impor, keasikan beli,
tapi kita lupakan produksi. Betul. Sedangkan kita ini sudah dianugerahin Indonesia ini dengan alamnya yang memang mumpuni untuk mendukung untuk kita ini berproduksi. Betul. Siapa lagi yang akan produksi? Kesalahan terbesar pertama kali pasti dilimpahkan kepada alumni IPB loh, Mas. Iya, itu saya juga relate. Saya juga mengerti maksudnya. Iya. Nah, jadi berarti kan kita melihat di sini tuh ada sebuah peluang yang kita bisa kembangkan karena supply dengan demand tidak match. Ini belum bicara kebutuhan pokok, baru kebutuhan spiritual. Spiritual pun baru di momen kurban. Iya, yang belum di momen akikah. Belum akikah, iya betul. Akikah setiap bayi lahir yang muslim, itu diakikahkan hari ke-7, 14 atau kelipatannya atau ketika mampu, oke? Oh iya. Kalau perempuan 1, laki-laki 2. Kebayang Mas kalau misalnya akikah nggak ada dombanya dan kita harus inden seperti di Singapura harus nunggu datang dari Australia. Iya, kalau musim kurban waktunya sudah tertentukan, kita bisa pesan. Tapi ketika akikah waktunya tidak tertentukan. Mau akikah saya udah mampu nih, jadi bukan 7 hari lagi atau ketika mampu, nanti ditambah nanti ketika barang ada. Iya. Kebayang ya? Ya. Nah, itu ancaman-ancaman yang akan terjadi sekiranya ketika kita ini tidak peduli. Dan data di DKI ini sendiri, karena kita tergabung di asosiasi akikah juga, tidak kurang loh Mas, 10.000 ekor per bulan akikah di DKI ini. Per bulan. Coba nanti data di angka kelahiran di DKI berapa, yang muslim berapa, yang akikah bisa dicek itu berapa. Dan tidak kurang dari 10.000 ekor per bulan itu udah pasti dipotong untuk kebutuhan DKI sendiri yang akikah ya. Gitu. Jadi ini baru kebutuhan ritual kurban, ritual akikah. Belum kita kebutuhan warung-warung sate. Jadi banyak sektornya juga ya yang harus dipenuhi. Nah, ini sekarang pemainnya siapa? Pelakunya siapa? Paling mudah untuk memenuhi memang kita impor sih. Iya, tapi kan nantinya yang jadi masalah kan paling parah nanti yang terjadi adalah kita lupa akan potensinya sehingga kita ketergantungan impor. Nah, di saat ketergantungan itulah yang sebenarnya secara nggak langsung kita sudah terjajah ya. Iya, benar. Gitu kira-kira. Iya sih, saya juga baru ketika barusan dijelaskan juga sama Pak Budi. Ternyata tuh memang sektor peternakan bukan hanya ya selama ini kita kan highlightnya hanya ada di bulan-bulan Idul Adha aja tanpa kita sadari. Ya ternyata untuk kebutuhan sehari-hari juga kita butuh hewan ternak gitu. Iya. Itu mungkin kan agak sedikit saya tanya lebih jauh lagi mungkin ya Pak lebih dekat juga nggak apa-apa. Iya, ini kan Bapak mungkin bisa terpikirkan sejauh ini dalam membuat bisnis ketika lulus dari kampus untuk membuat peternakan, mengambil data sebanyak ini. Sementara dari awalnya dulu deh Pak, ini berarti Bapak udah terpikirkan untuk masuk. Oke. Saya tahu nih supaya demandnya segini, terus makanya saya akan masuk ke dalam fakultas peternakan, baru saya melanjutkan lagi. Atau itu sering berjalan waktu aja tuh Pak? Jadi kalau bicara mau bahasanya entrepreneurship, mau wirausaha, dari awal masuk emang kita mau berwirausaha. Kalau bicara di peternakan, itu adalah sesuai dengan hobi kita. Jadi hobi yang terbayarkan itu asyik ya. Iya itu betul, itu enak banget itu. Nah jadi di situ begitu kita masuk lagi dan kita belajar tentang data-data peternakan, potensi dan bagaimana pengembangannya, membuat kita lebih tertarik lagi. Maka jadi susah berpindah ke lain hati lah bahasanya gitu ya. Ketika kita sudah nyebur, udah basah nyebur aja lah sekalian. Nah gitu kira-kira. Jadi memang awalnya mau berentrepreneur, yang kedua hobi di ternak, yang ketiganya tahu data begitu, maka kita bicara apa ya yang sekiranya potensi yang bisa kita mainkan di situ. Kalau bicara ayam kita sudah ada kartelisasi bukan? Iya. Kalau kita bicara sapi ya, kita juga sudah ada kartelisasi bukan? Iya. Nah, yang belum ada kartelisasi yang sangat potensinya itu pengembangan dengan pola pemberdayaan, itu adalah sektor kambing domba. Di situ sebenarnya. Iya. Kecuali kalau bicara produk peternakan, khusus peternakan, dan itu bicara ternak lokal, sapi, kambing,
sapi Bali lah ya contohnya, sapi lokal, kambing, itik, puyuh, kelinci, ayam kampung, termasuk domba, kambing. Kesimpulannya nanti satu tadi, supply tidak bisa ngimbangi demand. Iya. Makanya ayam kan simpelnya apa? Impor. Dan impor ketika nggak ingin disaingin, nggak bisa tersaingin apa? Kita cukup impor yang grandparent stocknya atau grandparent stocknya, dan yang sanggup impor itu siapa? Tidak semua orang kan? Betul. Setelah itu kita bikin industri pakannya dan macam-macamnya. Nah kalau di domba, di kambing, justru disitulah kita berpulang untuk bagaimana kita itu bisa, bahasanya apa ya? Iya, maju bareng-bareng lah. Iya. Bersama kita bisa lah ya. Iya, betul. Wah, kalau misalkan ngomongin ini berarti udah cakupannya tuh pasti akan mengaruh kemana-mana ya. Iya. Pasti meluas juga. Iya. Nah, kalau tadi kan Bapak juga sempat singgung tentang ternyata tuh kebutuhan hewan ternak bukan hanya di kurban saja, bukan Iya. hanya di Idul Adha saja. Betul. Sementara kalau misalkan dihubungkan dengan sekarang nih, saat ini timeline itu kan kita akan Kurban. menghadapi kurban, Oke, betul. oke. Ketika sebelum kurban dan ketika mau menghadapi kurban, ada treatment khusus nggak sih Pak ke hewan ternaknya? Apakah ketika karena ini mau kurban, jadi kita lebih merawat atau gimana tuh perawatannya tuh Pak? Sebenarnya kalau treatment khusus itu tidak. Oke. Karena prinsipnya ya ini kan kalau harian kita bisa ibadah akikah begitu ya. Oke. Namanya ibadah itu kan sebuah ritual, dan bicara ritual itu kan ada faktor memberikan yang terbaik. Jadi kalau bicara kita prinsip kurban nih Mas, kurban itu sebenarnya dua hal, terbaik plus ikhlas. Oke. Terbaik secara sisi konsumen ya, secara sisi konsumen artinya ya kita akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita sebagai konsumen nih. Makanya kalau bicara kurban, pilihlah yang terbaik, karena ini dalam ranah untuk kita ini mendekat kepada yang kuasa. Oke, iya betul. Oke. Berarti yang terbaik sesuai dengan levelnya masing-masing ya, tidak bisa dikatakan yang terbaik itu 5 juta, belum tentu juga. Yang terbaik itu yang 3 juta, belum tentu juga. Tapi sesuai dengan kapasitas dan levelnya masing-masing. Iya, kan bicara kurban kan bicara masalah ibadah ini ya. Maka bicara kurban itu adalah terbaik plus ikhlas. Itu di sisi konsumen. Kalau kita di sisi produsen, di sisi peternak, kita ini kan membantu orang untuk beribadah. Maka mindset kita juga harus related, juga harus nyambung juga, bahwa ini konsumen ini mau nyari yang terbaik loh. Maka kita siapkan juga yang terbaik juga. Gitu kira-kira. Nyambung kan match kan? Iya. Definisi yang terbaik menurut kacamata peternak itu gimana? Satu, ya kita kembali ke dalil tentunya. Kalau bicara ketentuan umum sehat. Sehat itu nanti kalau dikaitkan dengan sekarang, apalagi ada isu PMK, bukan isu, memang fakta ya. Maka meminimalisirnya adalah itu yang sudah tervaksinasi dan tersertifikasi oleh Dinas Peternakan. Makanya sekarang kalau kita lihat sapi-sapi itu kan ada antingnya ya. Dan anting itu bukan hanya kode, tetapi juga dia itu barcode bahwa dia itu sudah disertified, sudah divaksin. Validasinya ya. Ya. Jadi kalau fungsi eartag ini, anting ini kan dua. Satu untuk kode, misalnya kalau orang tuh nama begitu ya. Kemudian yang satunya lagi barcode sebagai dia itu bukti sudah divaksinasi. Nah, kembali ke tadi, bicara kita sebagai pelayan membantu orang untuk ibadah sebagai sisi peternakan, kita mencoba memberikan yang terbaik. Definisi terbaik itu satu, ternak ini sehat. Kedua, tidak cacat. Betul. Yang ketiga, tentunya sesuai dalil, sudah masuk umur. Betul. Kalau bicara sapi kan 2 tahun. Iya. Kalau bicara kambing 1 tahun. Kalau bicara domba minimal 6 bulan begitu ya. Nah, tetapi terlepas dari itu, kalau dari sisi produksi sebagai orang peternakan, kita juga harus memberikan semacam apa ya, bukan edukasi lah ya. Ya konsumen itu biar mendapatkan juga yang fair juga, sesuai dengan level harga tadi. Makanya kita guidance, kita pandu dengan bobot hidup. Karena bobot hidup ini nanti akan berbanding lurus dengan perolehan daging. Ya, kualitasnya juga mengikuti. Ya. Jadi pilihlah ternak yang sehat, tidak cacat,
usianya sesuai, dan dia kalau bisa gemuk, minimal tidak kurus lah, Iya. minimal tidak kurus gitu ya. Kenapa? Karena nanti perolehan dagingnya. Nah maka kalau kita membuat brosur gitu, biasanya kita guidance dengan ini ternak plus minus 2 kilo, plus minus 25 kilo, plus minus 30 kilo, plus minus 35 kilo, plus minus 40 kilo. Jadi selisih 5 kilo begitu ya. Dan kalau bicara di ternak domba kambing, kalau kita ngomong plus minus, yang ditolerir itu biasanya sedikit teori ini ya. Yang ditolerir itu adalah 2 kilo. Berarti ketika kita menyampaikan bahwa ini ternak adalah kurang lebih kelas A nih, kurang lebih bobotnya 25 kilo misalnya, maka yang masuk kategori 25 kilo itu adalah 23 sampai 27. Itu plus minusnya 2 kilo. Dan itu batas kewajaran kok. Kenapa? Karena kan tidak semua ternak sama. Dan kalaupun 2 kilo itu rata-rata isi perut. Jadi kalau ternak makan itu ya, kalau domba kambing makan itu bisa 5 kilo, 6 kilo gitu ya. Kalau sapi dia makan ya paling nggak 20 kilo gitu ya. Untuk rumput ya, untuk rumput. Kalau untuk konsentrat beda lagi nanti. Nah, contoh ke sapi. Kalau tadi ke domba kambing, kalau sapi misal kita sampaikan ini ternak beratnya 3 kintal. Maka yang masuk di ranah 3 kintal itu adalah plus minusnya 20 kilo. Kalau tadi domba kambing 2 kilo, kalau di sapi biasanya kita pakai 20 kilo. Berarti yang masuk kategori 3 kintal ini atau 300 kilo ini adalah 280 sampai dengan 320. Nah, hal begini yang kita coba berikan kepada konsumen ya. Karena kalau ini ternak dalam populasi banyak, kebayang Mas kalau ditimbang satu-satu, nggak kebayang kan? Satu, harus sedia alat. Yang kedua, waktu juga. Betul. Maka biasanya kalau di kami di farm itu sebulan sebelum kurban kita lakukan penimbangan terakhir. Karena kan kita juga punya kandang dan kita produksi, emangnya produksi sendiri itu sebagian breeding, pengembang biakan, dan sebagian besar adalah fattening, pengemukan. Begitu pengemukan, sebulan sebelum kurban itu biasanya kita timbang semuanya. Setelah kita timbang, kita masukkan kelompok-kelompok tadi. Ini masuk domba kambing yang bobot yang kelas 25, apa kelas 30, apa kelas 35 begitu ya, klasifikasi. Dari situ baru kita penentuan harga nih, harga yang 3 jutaan ini yang beratnya rata-rata sekian. Kalau ditanya, ini bobot hidupnya berapa ini 1 ekor? Kita bisa jawab karena kita ada data. Bisa mengedukasi juga ya. Bisa. Nah, terus kalau misalnya dapatnya daging berapa gitu ya. Nah, ini buat panduan juga ya. Jadi kalau domba kambing itu dari bobot hidup ya, kita mau dapatnya kan daging nih, bukan ngitung tulang daging ya. Karena kalau di bahasa peternakan tuh tulang daging itu disebutnya karkas. Jadi ternak hidup dipotong, kaki, kepala, kulit, jeroan itu lepas, tinggal tulang daging, itu disebutnya karkas. Biasanya karkas itu average, saya bilang average, itu rata-rata 50%. Lebih dari 50% sedikit, di bawah 50% banyak, misalnya 47 sampai 50% lah. Jadi kalau misalnya saya punya ternak kurban ini 30 kilo, maka karkasnya, tulang dagingnya adalah 15 kilo. Gitu ya. Tapi kalau ditanya dagingnya berapa? Karena kan yang akan dibagikan adalah orientasi dagingnya biasanya ya. Betul. Tulang, kepala, kaki, kulit, jeroannya itu biasanya jadi hiburan lah, buat penambah. Tapi kan basically kan tetap daging ya. Nah, ini buat pemirsa semuanya. Daging kalau di domba kambing biasanya dapatnya 25% dari bobot hidup. 1/4-nya. Tapi kalau di sapi 30%. Average ya. So, kalau ini kambing ini 30 kilo, maka saya akan dapat daging berapa? Daging 25% dari 30 kilo berarti kan 7,5 kilo. Ya itulah. Nah, sekarang kita mau bagikan ke berapa orang? Ya tinggal dibalikkan ke kita. Mau satu bungkusnya diisi berapa kilo? Diisi dagingnya 1/2 kilo deh, gitu ya. Ya sudah, diisi dagingnya 1/2 kilo, selebihnya adalah aksesorisnya. 1/2 kilo berarti tadi dapat 7,5 kilo, berarti kita bisa bagi berapa orang? 15 orang. Jadi 1 ekor kambing 13 kilo bisa dibagi ke 15 orang dengan isi dagingnya 1/2 kilo, selebihnya adalah aksesorisnya. Kalau sapi dapatnya berapa? 30%. Jadi kalau misalnya saya motong sapi 3 kintal, 300 kilo, berarti daging yang akan didapatkan rata-rata adalah 90 kilo. 90 kilo, nah sekarang kita tinggal ngasih ke penerima manfaat ini berapa? 1/2 kilo. Kalau sapi kesedikitan sebetulnya. 700 kilo lah, 700
gram lah. Gram. Ya sudah, tinggal dibagi aja 90 kilo dibagi 700 gram. Berapa? Ya itulah jadinya. Nah, itu kalau mau pembagian dalam bentuk fresh. Oke. Iya, Tapi iya. pembagian dalam bentuk fresh ini juga harus dicermatin juga. Nah, kita kembali ke hakikat dulu. Kalau bicara kurban ini kan itu adalah spiritual. Nah, bicara spiritual itu kita juga harus berdampak secara sosial Oke. dan secara ekonomi. Iya. Oke. Itu faktor yang paling ininya. Sekarang kalau ini dagingnya fresh, dampak secara sosialnya terbatas hanya pada sekitaran pekurban. Betul. Nah, berarti sekarang kalau kita bicara sebagai lembaga zakat, dampak sosialnya kan harus lebih meluas, Iya, cakupannya lebih lebar. dan tidak terbatas pada waktu sekarang saja. Betul. Dan ini juga berdampak kepada ekonomi juga, ekonomi peternak, ekonomi yang lainnya juga. Sehingga kita perlu sebuah strategi bagaimana dampak kurban ini bisa lebih meluas secara sosial. Bukan hanya sekitar pekurban, tapi juga lebih luas lagi. Dan tidak hanya pada waktu kurban saja, tapi di luar waktu kurban juga. Jadi seolah-olah merasakan, bukan seolah-olah ya, bagaimana kita ini bisa merasakan daging kurban tidak hanya waktu kurban. Iya. Karena Kebayang ya? ada beberapa kalangan masyarakat juga yang akhirnya ya udah kurban aja baru bisa merasakan daging, baru bisa merasakan momen-momen tertentunya aja. Iya. Gitu. Iya. Apalagi kan DKI ini banyak para pekurban. Iya. Tapi Betul. penerima kurbannya kan Malah justru lebih sedikit. lebih sedikit. Iya. Berarti kan harusnya lebih bisa meluas kepada yang. Iya. Untuk meluas itu kan butuh sebuah effort. Bagaimana daging tidak basi, Iya. tidak rusak. Nah, itu butuh teknologi. Nah, itu berhubungan juga sama ada yang mau saya tanyain juga nih, Pak. Ini kan mengenai pengolahannya juga dan penyebarannya juga. Sekarang itu sudah ada inovasi juga maksudnya dalam pengemasan tentunya. Yeah. Jadi kalau misalkan yang saya tahu biasanya ya orang awam itu kan biasanya misalkan di masjid-masjid setelah dilakukan pemotongan kurban, lalu dipotong-potong terus dibagikan langsung ke masyarakat melalui misalkan pakai kantong plastik atau segala macam. Cuman sekarang ada beberapa inovasi terbaru seperti mungkin masukkan ke dalam Kaleng seperti ini. Iya. Seperti ini. Oke. Itu kalau boleh tahu tuh sebenarnya pengolahannya tuh gimana sih Pak bisa sampai akhirnya dari awal pemotongan sampai akhirnya bisa di dalam kemasan ini? Ya, kembali ke pilihan ya, teori dulu nih. Ini daging kita dapat segar. Oke. Kalau kita mau distribusi lebih jauh, maka pilihannya adalah mau rantai dingin. Kalau rantai dingin berarti harus di frozen, dibekuin, dan kemudian nanti ketika distribusi kita juga harus pakai cold storage juga. Dan itu kan juga akan butuh effort lagi. Salah satu yang efisien adalah kita dengan teknologi panas. Teknologi panas itu sterilisasi. Nah, seperti ini boleh saya pegang? Boleh. Oke. Boleh. Jadi ini adalah disimpan di suhu ruang, dia itu tahan 3 tahun. 3 tahun, Pak. 3 tahun tanpa pengawet. Oke. Disimpan di suhu ruang itu tahan 3 tahun tanpa pengawet. Prinsipnya di mana? Pertama, ini kan tertutup rapat kedap udara, Iya, berarti betul. tidak terkontaminasi udara luar. Clear Iya, ya? betul. Nah, ketika kita daging itu kita olah, kita masak, misalnya jadi rendang begitu ya, atau jadi kornet begitu. Nah, begitu kita masak, kita masukkan ke kaleng ini. Begitu dimasukkan ke kaleng ini kan masih kemungkinan ada peluang kontaminan udara dari luar. Betul. Nah, itu divakum dulu supaya udara yang ada di luar itu udara yang ada di dalam itu keluar dulu. Gimana divakumnya, Pak? Ada teknologinya juga. Oh, ada teknologinya. Oke. Terus. Lewat pemanasan biasanya nanti pada conveyor suhu 80 derajat ditembakkan ke sini sehingga nanti udara yang Udaranya ada di akan sini keluar. ke dorong keluar. Oke, kemudian setelah Nah, divakum. setelah itu bahasanya divakum lah ya. Kemudian nanti ditutup supaya tidak terkontaminasi udara luar. Begitu sudah ditutup, disteril. Prinsip dari sterilisasi adalah pemanasan suhu di atas 100 derajat dalam waktu tertentu. Kenapa di atas 100 derajat? Karena pada suhu 70 derajat bakteri mati. Bakteri yang ada di dalam ya. Iya. Dan di saat suhu di atas 100 derajat jamur mati. Jadi ketika di dalam ini bakteri mati, jamur mati, dan kemudian dia tidak ada kontaminasi udara dari luar, kan awet. Betul. Jadi tidak perlu disimpan di pendingin, tidak perlu disimpan di manapun, di suhu ruang saja sudah cukup. Iya.
Karena Begitu. berbagai macam faktor tadi ya, yang tadi faktor Jadi kalau eksternal sudah tadi bicara dikurangi. steril itu nggak perlu pengawet biasanya. Oke. Ini berarti proses pengemasannya itu berapa lama nih Pak? Kalau bicara proses pengemasan ya, Mm-mm. iya sebenarnya kalau bicara begini sehari juga selesai. Tetapi Oke. kan kita juga perlu QC dulu. QC untuk layak edar apa enggak? Kan ada beberapa indikator ya, satu kebocoran apa tidak, masih ada potensi kontaminan di dalam apa tidak. Biasanya kita QC itu butuh waktu 2 hari. Jadi kalau proses sehari QC 2 hari sebenarnya paling cepat 3 hari juga sudah selesai. Oke. Tapi karena kurban itu bottleneck-nya adalah di 4 hari pemotongan. Mm-mm. Kurban itu bottleneck-nya di 4 hari pemotongan. Ya kalau ngelayanin satu sih bisa. Tetapi ketika kita ngelayanin sekian ribu Iya. sapi gitu ya atau kambing, berarti kreditnya di 4 hari ini, kemudian nanti kita pengolahannya bisa beberapa hari. Nah itu yang kita lakukan seperti itu. Jadi biasanya sebulan setelah kurban kita udah selesai semuanya sih. Oke. Ini mungkin bisa jadi apa ya, pilihan baru buat sahabat Basnas Ya. Basis TV ya. Jadi sekarang tuh ternyata sudah ada inovasi baru yang nggak bikin apa ya, jadi nggak takut lagi, nggak risau lagi dalam proses penyimpanan daging terutama. Iya, betul. Karena jujur saya sendiri nih, ketika mungkin ada momen-momen di tahun-tahun sebelumnya ada kurban datang, terus biasanya itu kan karena saya anggota keluarganya hanya sedikit, Oke. terus ternyata daging kurbannya datangnya cukup banyak, Iya. jadi itu agak PR tuh di situ. Iya. Tapi ketika kita udah menggunakan mungkin inovasi ini, Iya. jadi bisa lebih meminimalisir terjadinya hal-hal tadi. Iya. Betul. Jadi betul. lebih pada prosesnya ya Mas. Kalau kaleng ini kemasan. Iya. Bisa kaleng, bisa pouch nanti ya. Oke. Tetapi kalau prosesnya sendiri untuk mengawetkan itu adalah dengan teknologi panas, yaitu dengan sterilisasi. Begitu. Iya. Tapi saya mau nanya juga sedikit. Boleh. Tadi kembali lagi ke arah di luar dari proses pengemasan tadi ini, Pak. Oke. Saya mau nanya tentang bagaimana dalam proses pemilihan hewan kurban, Pak. Oke. Misalkan saya nih orang awam nih, Pak. Mm-mm. Saya orang awam, saya ingin memastikan mendapatkan kualitas hewan kurban yang terbaik. Oke. Itu apa aja tuh, Pak? Hal-hal yang harus saya perhatikan tuh, Pak. Kita ngeliat fisik ya, karena nggak bisa lihat hati Mas. Iya betul, lewat hati. Kita bukan peramal. Kita nggak bisa lewat hati-hati, itu nggak bisa. Apalagi ini ternak ya. Iya. Ya. Walaupun dirawat dengan hati, tapi kita nggak bisa melihat. Iya, jadi gini. Kalau kita mau melihat ternak itu sehat apa tidak, salah satunya dilihat dari kondisi fisiknya, normal apa tidak. Satu kan kelihatan. Dari sisi wool atau rambut, saya tidak bilang bulu ya Mas. Iya. Kenapa? Karena kalau bulu itu unggas. Betul. Dan kalau dia bisa mamalia, terbang. Iya. Kalau mamalia rambut. Kalau domba biasanya wool ya. Atau Masih ada ya. sisa-sisa IPB jadi Pak saya. Jadi kalau nanti domba berbulu nanti bisa terbang dia. Wah iya, salah itu, salah tafsir itu. Kurang pas. Iya. Ya, jadi kita lihat ketika wool atau rambutnya ini tidak kusam, itu salah satu indikasi sehat. Oke. itu Dari yang dia paling dari ya. dasarnya dulu nih ya. Jadi dilihat dari penampakan luarnya dulu. Kemudian performa tubuhnya dia tuh normal. Kemudian badannya itu juga bulat. Jadi kalau misalnya kebayang Mas, pinggang kambing atau domba, Iya. punggung ya, punggung bagian belakang, bukan pundak. Oh, Tapi punggung. Iya. Kita lihat kalau punggungnya kita pegang begini, ini kan punggung itu kan ada 2 tulang nih. Kalau kita pegang begini, kepegang tulangnya, berarti itu indikasi kurus. Oh. Jadi harusnya kepegang bulat begini, oh berarti ini gemuk, begitu ya. Iya. Kelihatan kok dari fisik kelihatan. Yang ketiga, lihat dari mata. Matanya segar atau sayu. Kalau sayu bukan mungkin dia lelah, enggak. Oh nggak ada ya? Teori itu nggak kepake di hewan ya, Pak? Jadi kalau matanya sayu biasanya indikasi bahwa dia itu sakit. Oke. Kalau bulunya bulu lagi, saya kejebak lagi. Aduh. Kemakan omongan sendiri. Nggak apa-apa. Kadang kan Kalau kepleset. kalau rambutnya itu kusam atau berdiri, bukan berdiri bulu kuduk ya, berdiri rambutnya itu biasanya cacingan. Cacingan. Ya. Terus kalau mau dites lagi, coba dalam kondisi begitu dia nafsu makannya masih ada apa enggak. Kalau kondisi nafsu makannya bagus, berarti sehat. Ciri sehat itu nafsu makannya bagus. Oke. Jadi kalau dia nggak mau makan, diam-diam baik begitu ya,
kita harus perlu curiga ini kelelahan atau emang sakit atau emang apa gitu. Nah kemudian yang keempat adalah pilih yang aktif. Jadi nggak usah takut galak, nggak apa-apa. Justru aktif itu dia sehat. Indikatornya justru bagus ya kalau Loh aktif. iyalah, iya mas. Kalau aktif itu sehat. Ya sekarang kalau dia tidak sehat nggak bisa aktif mas. Kan bisa jadi introvert pak, kambingnya introvert. Iya, Dia iya, mojok aja mojok, pendiam dia. Iya, oke. Gitu kira-kira. Oke, jadi tadi ada kurang lebih 5 faktor yang Iya, bisa kita iya, identifikasi di iya, awal. iya. Sederhana, mungkin tadi mulai dari rambut, Ya. bukan bulu ya, rambut. Bukan ya. Terus postur tulangnya juga. Ya, tulang postur belakang. tubuh dilihat Postur tubuh. dipegang di apa di punggung nih ya, tulang Iya. belakang begitu. Lalu kondisi matanya juga Mata, bisa dilihat, iya. dan nafsu makan. Iya, betul, betul. Oke. Ini bisa ilmu Sederhananya begitu. Iya, yang sangat bisa diaplikasikan karena kan nanti bisa dipakai juga. Oh iya, ini mungkin buat panitia masjid ya. Iya, Buat yang betul. kurban misalnya hidup, masih tetap hidup ya, bukan kurban dalam bentuk olahan seperti ini. Ya ini ada sedikit trik, bukan trik lah ya, sebenarnya ini bisa memandu. Jadi kita tidak mengira-ira oke. apa ya, memperkirakan. Iya. Kalau ditanya bobotnya berapa, kan kadang namanya ternak itu nyampe itu susut ya mas. Oke. Belilah timbangan ternak, maksudnya meteran ternak. Oke. Namanya animeter, bukan romameter tapi animeter ya. Iya. Roma Irama. Istrinya Ani. Waduh. Jadi ada animeter itu timbangan lingkar tubuh ternak itu ada meterannya. Nggak usah ngitung pakai rumus lagi karena itu sudah. Jadi berapa senti begitu nanti kita lingkarkan di ketiak ini, ketiaknya sapi ya, bukan ketiak kita. Bukan dong. Ketiaknya sapi nanti muncul tuh berapa senti. Oke. Begitu muncul berapa senti kita balik belakangnya langsung muncul bobotnya. Itu biasanya plus minusnya 10 kilo. Jadi itu tutorial untuk kita itu memperkirakan bobot sapi yang tidak meleset terlalu jauh dengan itu, dan itu teorinya ada, dasar rumusnya ada. Daripada kita lingkar dadanya 135 ditambah 22 dikuadratin kemudian dibagi 100 nanti lama lagi kan. Makan waktu lagi. Dan timbangan saya bukan iklan ya, maksud saya karena saya memakai itu di lapang. Dan terbukti juga ya. Loh iya. Iya, nggak ada masalah. Memang itu teorinya ada. Jadi mempermudah itu pakai ya itu meteran namanya tadi animeter. Oke. Begitu. Setelah tadi membahas tentang sistemasi dan juga tips and triknya nih Pak. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang Bapak sendiri mungkin kan sudah kurang lebih ya bertahun-tahun lah terjun di Ya, dunia dari ini, 2002 lah. Wow, 2002 saya baru umur 1 tahun Bapak. Informasi saya baru umur 1 tahun di 2022. Iya, 2002. iya. Oke. Iya. Nah, kalau sejauh itu Pak dari 2002 sampai 2023 itu sekitar 21 tahun kurang lebih ya. Itu ketika Bapak menjalankannya ada rasa ini nggak sih Pak, spiritualnya terpenuhi kah atau keberkahannya itu yang Bapak rasakan tuh? Yes. Insya Allah. Apa tuh? Ini testimoni ya. Iya. Jadi ya itu yang saya rasakan dan itu bukti kalau kita bicara sebuah hadis ya. Bahwa salah satu ternak yang diberkahi itu adalah domba, kambing. Kalau kita bicara keberkahan, kan itu kebaikan yang menerus dan semakin meluas. Menerus dan semakin luas itu tidak harus dengan kambing juga, bisa dengan yang lainnya. Jadi seolah-olah domba kambing ini sebagai triggernya. Begitu ketika kita konsisten di situ. Jadi kalau bicara kaidah bahasa Indonesia, subjek predikat objek. Betul, SPOK. SPOK ini nggak pakai K, tapi SPO saja. Oh iya, objek. Subjek predikat objek. Objeknya itu adalah ternak domba. Dan objeknya itu adalah yang diberkahi. Oke. Dan kemudian subjeknya adalah budi. Oke. Predikatnya adalah usaha ternak atau beternak domba. Maka kita sudah tidak debat lagi di ranah subjeknya ini prospek apa tidak. Karena sudah langsung dari langit itu menyampaikan bahwa ini tuh berkah. Kalau ini objeknya sudah diberkahin, so yang harus memantaskan keberkahannya itu adalah bagaimana predikatnya supaya diberkahi, dan subjeknya si budi ini bagaimana bisa menjadi pribadi yang berkah. Oke. Karena itu nanti related. Objeknya berkah, predikatnya tidak berkah, nggak jadi juga. Objeknya berkah, predikatnya berkah, tapi subjeknya tidak diberkahin juga berat juga.
Jadi kalau bicara usaha ternak domba, untung apa enggak sudah tidak bicara di ranah untung apa tidaknya, karena sudah diberkahin. Tinggal bagaimana saya ini baik apa enggak, Oke, oke. dan saya melakukannya dengan baik juga apa tidak. Objeknya udah pasti baik masalahnya. Dan tentunya kalau misalkan kitanya udah niatnya baik, insya Allah ya timbal balik ke kitanya juga ya akan baik juga. Sepakat. Iya, iya, iya. Dan ini kalau hanya dijawab dengan teori, kadang susah dijelaskan dengan teori. Kalau belum pernah merasakan juga bingung Iya. juga ya jadi ya. Ya, betul. Bayangin. Betul. Iya, tapi kan pasti biasanya awal-awal ya Pak, ini kita ngomongin agak luasnya aja ya, nggak harus tentang peternakan. Maksudnya ketika orang memulai bisnis, biasanya kan mindsetnya itu yang utamanya adalah keuntungan secara materinya dulu tuh Pak. Oke, Gimana itu sebagai caranya? awal dari bisnis plan emang harus begitu. Iya, itu Ya, ya. gimana caranya bisa dibilang ibadahnya ini lebih tinggi daripada kebutuhan Ya, materinya itu. jadi Gimana kalau tuh, kita Pak? bicara bisnis itu acuannya materi itu benar. Hmm. Tapi itu belum titik, masih koma. Oh betul. Oke. Ada lagi selain itu. Karena kalau itu kita bicara titik, salah loh itu. Oke. Karena hasil itu adalah di ranah bukan kita ya. Kalau kita mendasarkan hasil dari ikhtiar kita, salah nggak? Iya. Tapi kalau kita ikhtiar itu wajib karena itu bagian dari ibadah. Tetapi ketika kita ini menggantungkan hasil kita itu dari ikhtiar kita, itu yang menjadi salah. Nah, kembali ke domba kambing ini bukan sesi Iya. Ini kita sharing aja. Sharing Sharingan. aja. Iya. Oke, jadi kalau bicara saya hanya meyakini begini, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, bahwa usaha kita ini apapun aktivitas yang akan dilakukan ini akan berhasil, dijamin sama Allah ketika satu, kita lakukan dengan sebuah keyakinan yang benar, keyakinan yang positif bahwa ini insya Allah berhasil atas izinnya, bahwa ini bagus, ini prospek, keyakinan, optimisme, bukan overestimate dan bukan pesimis, tapi optimis. Yang kedua, setelah kita yakin, tentunya kita siap untuk berikhtiar optimal. Nggak cukup hanya berikhtiar, tapi harus ikhtiar optimal. Karena ada juga yang berikhtiar itu untuk menggugurkan kewajiban juga ada. Iya. Tapi kalau sudah bicaranya sebuah keyakinan dasarnya, maka ikhtiarnya itu dia akan optimal. Nah, kemudian yang ketiganya adalah dibarengi dengan ilmu. Itulah tadi yang membuat salah satunya kami merasa percaya diri adalah basically kita sudah berbekal dengan ilmu dari peternakan. Kewajibannya apa? Yang sudah tahu mau ngasih tahu, yang belum tahu mau cari tahu. Oke. Itu Feedbacknya prinsipnya ilmu dulu di ya. situ. Kemudian yang keempat, kalau sudah 1, 2, 3 dijalanin, maka yang keempat apa? Konsisten. Komitmen, eksistensi, sabar. Sebenarnya ini dari mana sih? Ya Allah menyampaikan kan, wal asr. Innal insana lafi khusr. Semua aktivitas kita ini dijamin rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Ini kalau konteksnya vertikal. Iya. Tapi kok diimplementasikan di konteks yang horizontal di ranah ikhtiar kita, dalam ikhtiar kita itu maka kita harus yakin, kemudian kita ini harus siap dengan usaha yang optimal. Kemudian yang ketiga, wa amil sholihat itu, wa tawassaw bil haq itu kaitannya ilmu, kita harus berangkat dengan ilmu, wa tawassaw bis sabr, kemudian kita lakukan dengan sabar, dengan konsisten. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, maka jaminannya Allah adalah tidak rugi, berhasil. Jadi apapun aktivitasnya, mau bekerja, mau mengajar, mau usaha, pun termasuk kita beternak, ya bismillahirrahmanirrahim saja. Nah, itu yang saya yakini yang menjadi inspirasi buat saya dari surat wal asr itu. Apalagi kita pede dengan ditambah ilmu peternakan, ya sudah, bismillah aja kita jalan. Iya, yakin aja ya ke atas. Oke. Menarik obrolannya. Mungkin terakhir nih Pak, bisa disampaikan juga mengenai harapan Bapak kepada Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta mengenai berkurban ini. Mungkin bisa disampaikan ke kamera yang sini aja sih. Oke. Jadi kalau bicara dari pengalaman kami di ternak, kemudian kita juga berkurban dan melayani berkurban, ada hal menarik.
yang sekarang kita sudah, apalagi COVID kemarin ya, hikmah dari COVID ketika kita dibatasin dalam sebuah aktivitas, tapi ibadah kita juga harus tetap jalan. Dan ini produk peternakan yang notabene ini produk yang tidak tahan lama kan, kalau sudah jadi daging kan nggak tahan lama. Iya betul. Kemudian apalagi ditambah dengan isu setelah COVID kemarin kan ada PMK. PMK ini kan pembatasan ternak untuk melintas antar provinsi karena dia akan menulari kan. Oke. Ketika dia terjadi penyakit mulut dan kuku, sebenarnya ini tidak bicara di ranah berbahaya buat manusia, bukan penyakit zoonosis. Tetapi ini akan berbahaya buat ternak karena dia cepat menular. Supaya tidak menular maka dibatasinlah pergerakan ternak itu. Dibatasinya dengan cara apa? Jangan terlalu banyak pergerakan ternak, atau kalau ternak yang bergerak dari satu daerah dia sudah dipastikan tervaksin. Oke. Dan ini paling cepat Indonesia akan selesai 2 tahun ya Pak. Itu pun kalau kita serius menangani itu. Tetapi kita nggak serius, so ya sudah. Jadi ini menjadi menarik dan kita sebagai lembaga zakat itu juga harus sudah berorientasi bagaimana bicara kurban itu butuh sebuah smart kurban, dengan kurban yang bisa lintas jarak, lintas waktu. Jadi kurban itu tidak didistribusinya itu tidak terbatas pada ini daging nih nggak tahan lama nih berarti harus deket, itu kan? Berarti ini harus bisa lintas jarak nih. Bagaimana supaya produk peternakan ini bisa lintas jarak? Berarti harus ada sesuatu teknologi yang bisa menghantarkan dia bisa kemana-mana. Terlepas dari bisa rantai dingin, bisa rantai panas, bisa dengan pendinginan atau bisa dengan pemanasan. Kemudian setelah lintas jarak, bagaimana bisa lintas waktu? Karena kalau bicara kurban, terkumpulkan kurban itu dalam satu waktu. Tapi kan orang makan daging juga sekarang kebanyakan nek juga kan. Nah ini bagaimana terpolakan, apalagi kalau ada isu di kita ini anti stunting. Kalau sudah bicara isunya adalah anti stunting, nggak bisa membereskan stunting itu hanya satu waktu kurban ini saja. Ini kan harus sebuah kegiatan yang continue, harus sebuah kegiatan yang terpola. Nah bagaimana kurban ini juga ikut, bagaimana kita sebagai lembaga zakat, kurban ini juga ikut mengatasi kegiatan stunting tadi. Apa selesai mau diselesaikan di kurbani aja? Ya bisa-bisa aja. Tetapi kan masalahnya kan ini kita butuh sebuah strategi. Nah, untuk mendukung itu makanya perlu sebuah teknologi. Teknologi apa? Bagaimana kurbani yang sudah terolah. Seperti itu sih Mas. Oke. Wah, terima kasih banyak Bapak atas informasi menarik dan tips and tricks serta berbagi pengalaman ceritanya juga ya Pak. Menarik banget tentang hari ini ya pembahasannya. Oke, nggak kerasa nih udah berapa menit nih kita asik banget ya ternyata. Baru 5 menit ya. Waduh, baru 5 menit. Kita udah ngobrol banyak nih dari kambing sampai ke Roma Irama tadi juga. Ternyata nggak berasa banget. Dan terima kasih juga udah nggak berasa nih kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk Pak Budi, terima kasih sudah hadir untuk meluangkan waktunya juga. Terima kasih kalau ada, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya, kalau ada yang salah-salah. Tenang aja Pak, aman. Nanti kalau diminta pertanggungjawaban silahkan ke kandang. Terima kasih juga untuk yang sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk nantikan terus video-video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan like. Dan terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.